di hatimu.
2, 1. Fokus kami hanya kepada Yesus pagi hari ini. Oh, kami datang dengan ucapan syukur yang terbaik. Jemaat Tuhan dimanapun engkau duduk, baik engkau yang ada di tempat ini, engkau yang melalui streaming, dimanapun engkau berada, arahkan hatimu datang dalam hadirat Tuhan. Mari angkat suaramu, ya angkat ucapan syukurmu. Angkat pengagunganmu karena Tuhan baik, karena Tuhan baik. Oh, kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan tak pernah berubah, kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih, oh terima kasih. Kami hanya mau memandang Yesus, kami hanya mau memandang Yesus. Haleluya. Sungguh Kau baik, sungguh Kau baik. Kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya terima kasih Bapa. Oh tak berkesudahan, anugerah-Mu selalu baru. Oh tak pernah habis ucapan syukur. Ya kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Ku datang ke tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kau berikan anugerah-Mu dan pulihkan hidupku. Doaku, kekuatan-Mu membawaku terbang tinggi.
God of miracles. Allah pembuat mujizat. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, "Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku?" Jangan pernah meragukan, Tuhan kita adalah God of miracles. Percayalah, mujizat dan keajaibannya akan datang seperti gelombang ombak. Miliki respon hati dan iman yang tepat untuk memasuki gelombang keajaiban Tuhan. Salah satu karakteristik gelombang ombak adalah terus-menerus mengalir tanpa henti. Gelombang keajaiban. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus. Tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri bagi Yesus. Dimanapun engkau berada, tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Come on. Anugerah-Mu beriku kemenangan.
terima kemenangan. Berikan kanan kiri, engkau diberkati, engkau diberkati, engkau diberkati. Silakan duduk sama Tuhan. Shalom keluarga Allah. Jangan pernah meragukan bahwa Tuhan kita adalah the God of miracles. Mujizat dan keajaibannya akan datang seperti gelombang. Mari kita simak Revival News minggu ini. Rindu melayani Tuhan dan memiliki karunia, bakat atau talenta dalam bidang pujian penyembahan? Segera daftarkan diri saudara di Proskunetes Empowering Center dengan kelas-kelas pelatihan yang akan semakin memperlengkapi saudara untuk melayani Tuhan. Tes Talenta Onsite KA Jogja, Kamis 13 Oktober jam 6 sore. Bagi saudara yang berada di luar kota Solo, Jogja, Jakarta, kelas BIC dapat mengikuti secara online. Tes Talenta diadakan di hari Kamis 13 Oktober jam 6 sore. Hidup ini adalah kesempatan untuk membalas kebaikan Tuhan. Inilah saatnya kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara dengan bergabung dalam tim pelayanan ibadah raya. Aser, kolektan, pendoa, pelayan perjamuan kudus, penyambut jiwa baru, event organizer, media, praise and worship, kids impact, youth and teens impact, call center, dan petugas reservasi. Informasi dan pendaftaran 0899 789 5000 dan kantor sekretariat gereja lokal masing-masing. Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya aku berkati mereka." Mari bawa putra-putri kita kepada Tuhan, supaya penyertaan dan berkat Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Penyerahan anak diadakan hari Sabtu dan Minggu 15 dan 16 Oktober. Dalam setiap jam ibadah raya onsite maupun online, GBI Keluarga Allah Solo. Pendaftaran melalui gbika.org/penyerahan anak. Informasi lebih lanjut hubungi Departemen Keanggotaan 089701456000. Demikian Revival News minggu ini. Teruslah miliki iman bahwa Tuhan sanggup mengerjakan gelombang keajaiban dalam kehidupan kita. Salam kegerakan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Berawal dari 1 bulan yang lalu, saat saya terjatuh dan saat itu kepala saya terbentur sangat keras dan saya setelah itu memeriksakan diri ke dokter dan setelah diberi obat saya berangsur-angsur membaik, tetapi setelah sekitar 1 minggu dari peristiwa tersebut, lutut kiri saya itu masih sakit. Sedangkan di beberapa tempat yang lain yang terluka itu sudah mulai sembuh. Lalu saya memeriksakan diri ke dokter yang lain. Di situ saya diberi obat, diganti resep yang lain. Berjalannya waktu, setelah obat itu mulai habis, ternyata lutut kiri saya masih sakit dan bahkan waktu itu sedikit ada bengkak, dan yang saya rasakan pada saat saya bangun pagi, lutut saya itu sangat panas, lutut kiri saya. Dan hari Selasa kemarin, waktu tanggal 13 September saya memeriksakan diri ke dokter. Waktu itu saya ke dokter yang lain lagi dan dokter waktu itu bertanya ke saya, peristiwanya kapan? Sudah sekitar hampir 1 bulan karena saya sudah 4 kali ganti dokter, dan waktu itu dokter itu memeriksa dan dia kaget. Dia berkata, ini sepertinya ada retak di lutut kiri dan saya harus segera periksa ke spesialis tulang. Waktu itu saya dianjurkan untuk segera ke rumah sakit untuk periksa karena kemungkinan saya akan operasi. Dan waktu itu saya mengatakan bahwa saya nggak bisa kalau saya harus segera operasi gitu. Terus dia bilang kalau gitu dijadwalkan paling nggak Rabu pagi itu harus segera, karena ini sudah
hampir 1 bulan. Nah, pada saat itu saya mengiyakan, tapi waktu saya keluar ruangan saya memutuskan untuk pulang karena saya tidak ingin melewatkan momen UC ini di rumah sakit. Saya berpikir nanti saja setelah acara UC selesai hari Jumatnya saya baru akan kembali lagi ke rumah sakit untuk operasi seperti itu. Nah, hari Rabunya waktu pagi saya bangun, waktu itu hampir bisa dikatakan lutut saya sangat sakit dan untuk bangun itu susah. Dan waktu itu lutut saya itu membengkak cukup besar, kondisinya panas dan ada lebam seperti menghitam gitu. Itu membuat saya sangat takut dan waktu itu saya berdoa, saya minta kesembuhan yang dari Tuhan. Saya tidak ingin diintimidasi oleh iblis atas keadaan dari lutut saya yang bukannya membaik tapi malah makin memburuk. Kemudian Rabu malam itu waktu KKR, Pak Jonathan mengatakan bahwa mulai malam itu di tanggal 14 September kita akan menerima mujizat Tuhan, bahwa kita akan mulai berkata, kok bisa ya dalam kehidupan kita akan menerima mujizat itu sehingga kita akan selalu berkata kok bisa ya. Dan saya imani, saya tangkap firman Tuhan itu. Jumat pagi sebelum saya berangkat ke rumah sakit, saya sekali lagi berdoa mohon sama Tuhan adakan mujizat. Pada waktu itu setelah saya bertemu dokter, singkatnya dijelaskan mengenai prosedur operasi yang akan dilakukan. Kemudian setelah selesai ronsen dan semuanya, tiba-tiba saya dipanggil untuk menemui dokter lagi. Waktu itu dokter beberapa kali melihat hasil ronsen itu dan beliau bilang, ini hasilnya kok bisa gini ya, gitu. Saya tanya gimana dok? Dia bilang ini tulangnya bagus, retaknya tidak ada, juga tidak ada patah, semuanya bagus. Terus saya bilang, jadi gimana dok, tidak jadi operasi? Saya bilang gitu. Terus dokter bilang, iya ini tulangnya bagus kok, ya nggak jadi operasi gitu. Kemudian beliau mengecek sekali lagi dan dia ngomong, jangan-jangan ini tadi salah ronsen lutut yang satunya. Terus dia cek lagi, dia lihat dan beliau mengatakan sekali lagi, kok bisa ya? Beberapa kali beliau mengatakan kok bisa ya, dan hasil ronsen itu dicek bolak-balik. Beliau sempat heran dan saya percaya di situ bahwa Tuhan bekerja. Mari kita tangkap firman Tuhan, kita imani dan kita percaya mujizat yang di luar akal akan terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, yang diberkati oleh kesaksian tadi boleh lambai-lambaikan tangan. Saya percaya kalau mujizat itu nyata bagi setiap orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi saya percaya juga bahwa Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini juga akan merasakan hal yang sama, mujizat yang sama, impartasi yang sama. Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah jam 8 pagi. Saya percaya orang-orang yang datang pagi hari itu orang-orang yang sungguh menyiapkan hati untuk datang beribadah. Oke Bapak Ibu Saudara, saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Boleh amplopnya atau persembahannya menggunakan handphone boleh diangkat. Kita sama-sama berdoa ya. Siap semuanya, kita satu di dalam doa. 3. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, bulan lepas bulan, hingga tahun Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami. Hingga saat ini Tuhan kami datang memuji, muliakan, sembah Engkau dengan kesungguhan hati kami. Tuhan, biarlah apa yang kami miliki saat ini, persembahan kami Tuhan. Kami bawa dengan kesungguhan hati kami, dengan sepenuh hati kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Persembahan ini Tuhan biarlah menjadi perpanjangan tangan-Mu di muka bumi ini. Biarlah persembahan ini Tuhan Kau kuduskan, sucikan. Supaya apa yang dikerjakan oleh gereja berdampak bagi banyak orang.
Dan Tuhan Yesus, biarlah tangan-tangan yang memberikan persembahan pada hari ini, Kau tukarkan berlipat kali ganda dengan berkat yang daripadamu Tuhan. Kau berikan kecukupan dan peningkatan dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami yang bersuka cita akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, persembahan bisa dilakukan seperti luar biasanya, bisa melalui scan QR Code. Bagi Bapak Ibu yang ada di depan, QR Code-nya ada di samping kursi Bapak Ibu Saudara. Kemudian kalau yang duduk biasa itu ada di depan Bapak Ibu Saudara, bisa langsung di scan, bisa pakai GoPay, OVO, ShopeePay, boleh pakai M-Banking Bapak Ibu Saudara. Kemudian bisa juga melalui rekening GBI Keluarga Allah Jakarta. Rekeningnya ada tertera di layar Bapak Ibu Saudara, di depan juga ada. Kalau kesulitan bisa akses melalui www.gbika.org/persembahan. Kemudian kalau ada yang berhalangan untuk memberikan persembahan melalui digital, bisa juga melalui tunai. Nah kalau tunai itu boleh minta ke pelayan Tuhan yang menggunakan jas hitam, nanti akan dibantu untuk mau diberikan amplop persembahan. Amplop persembahannya nanti bisa ditaruh di pintu keluar usai ibadah nanti. Jadi nanti diisi dulu, didoakan dulu, setelah itu kalau sudah selesai ibadah baru ditaruh di depan nanti pintu keluar. Bapak Ibu Saudara, sementara memberikan persembahan, saya rindu untuk menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di GBI Keluarga Allah Jakarta Soul Capital. Boleh angkat tangannya yang belum dapat souvenir, boleh angkat tangan sebelah kanan saya ada. Jangan malu-malu, kami rindu untuk melayani Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Di tengah mungkin ada, tengah bawah atas, tidak ada, sebelah kiri, kanan, tidak ada. Oke baik, berarti semua sudah dilayani dengan baik. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang beribadah melalui streaming. Biarlah minggu-minggu yang akan datang kita sama-sama kembali beribadah di tempat ini, kalau bisa on-site begitu ya, supaya kita mendapatkan api yang sama. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman ya, ini bagi yang mau melayani. Saya percaya orang-orang yang melayani itu orang-orang yang siap untuk berperang bersama Tuhan. Oke, rekrutmen akbar pelayan Tuhan di GBI Keluarga Allah Jakarta akan diadakan sepanjang bulan Oktober 2022 ini. Untuk itu bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani bisa langsung saja daftarkan diri di info center, atau mau tanya-tanya dulu mau melayani bersama kami di tim PW ataupun di media atau di tim ibadah, aser, konsolidator, maupun apapun talenta yang Tuhan berikan, ayo manfaatkan, ayo layani Tuhan lebih lagi. Kemudian Bapak Ibu Saudara, siapa ya di sini yang rindu untuk worship together? Ini kita dikasih kesempatan untuk Prophetic Worship Night KA Jakarta. Itu akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 5 sore. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau worship night, mau lebih lagi di dalam Tuhan, mau terbakar di dalam Tuhan lebih lagi, yuk ajak saudara, kerabat, siapa saja diajak supaya kita sama-sama bertumbuh dan terbakar di dalam Tuhan. Pastikan hadir dan merasakan hadirat Tuhan. Kemudian setiap lagu yang akan dibawakan ini juga lagu-lagu dari GBI Keluarga Allah. Jadi jangan sampai lewatkan, supaya kalau kita nyanyi di dalam gereja tuh sama-sama nyanyi gitu, biar apinya itu sampai gitu. Oke, Bapak Ibu Saudara, diingatkan kembali untuk selalu menaati protokol kesehatan supaya kita sama-sama bisa terus beribadah dan terhindar dari COVID-19. Dan jangan sampai lepas maskernya. Nanti usai ibadah saya akan kembali untuk mengarahkan Bapak Ibu Saudara supaya tidak terjadi penumpukan. Tidak ada informasi lain, Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah. Saya ajak jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri dimanapun berada, bangkit berdiri. Bisa bilang kepada kanan kirimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dan sekali lagi bisa katakan pada dirimu sendiri, Tuhan Yesus lebih mengasihiku. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Makasih Tuhan Yesus. Tangan Tuhan tak
mengalahkan ketakutan kami. Ucapan syukur yang naik di hadirat-Mu mengalahkan semua kekhawatiran hidup. Ucapan syukur kami mendatangkan mujizat Tuhan. Oh Rabaya Syakaranaya, Ya Rabaya Syakaranamaya Sakara, Ya Rabaya Syakiri.
pagi hari ini. Dia belum berhenti mengerjakan karyanya, saudaraku, dalam hidupmu. This very morning, engkau datang dengan keadaan seperti apapun. Harapkan sesuatu terjadi pagi ini. Amin. Saya tahu, saudaraku. Sementara saya naik di atas mimbar ini, dari ujung yang paling depan sampai ujung yang paling belakang. Sementara firman itu diberitakan satu demi satu tanpa terkecuali. Dia bekerja untuk pribadi lepas pribadi di tempat ini. Aminkan itu, saudaraku. Terima itu, aminkan itu. Dan ambil itu terjadi atas hidupmu. Apa kami siap terima firman-Mu? Siap perkataan yang keluar dari lidah bibirmu. Oh, tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami terima rema-Mu pagi hari ini. Terus tuntun langkah kami, Tuhan. Tuntun hidup kami, Tuhan. Ya, di dalam satu nama-Mu, Yesus, Tuhan, yang kami sembah. Engkau yang diurapi, saudaraku, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin. Amin, 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 amin. Tepuk tangannya boleh yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Saudaraku, lihat kiri kanan, katakan be blessed. Be blessed, be blessed. Be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Wow. Amazing loh. Saya amazed, saudaraku, karena saya tahu tadi waktu perjalanan ke sini, hujannya lumayan loh. Tapi saya masih melihat saudara terus tekun beribadah di hadapan Tuhan. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Wow, wow, luar biasa. Regardless, Peak sudah buka loh. Tapi Soho terus, saudaraku. Nanti kita di dua tempat ini ya, saudara. Awal seperti ini biasa, saudara. Tapi saya berdoa ya, baik di Peak maupun yang ada di Soho ini. The focus is not the building. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Fokusnya bukan gedungnya, tapi fokusnya adalah gedung yang dipakai untuk membawa banyak orang ketemu dengan pribadi Yesus. Itu yang saya berdoa nanti di Soho ini. Tuhan pakai saudara, 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 saudara tanpa terkecuali membawa lebih banyak lagi ketemu Yesus. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Saudaraku, bulan ini kita akan masuk dalam satu seri firman Tuhan yang baru. Dan saya sangat antusias, saudaraku. Saya akan memberi judul firman Tuhan sepanjang bulan ini. Tema yang akan saya bagikan, The God of Miracles. Buat saya, apa yang terjadi atas gereja kita? It is a miracle. Itulah yang dikatakan di dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-11. Boleh sama-sama kita buka, saya bacakan buat saudara. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Wow, siapakah seperti engkau? Saya tertarik dengan ayat ini, saudaraku. Karena mulia karena kekudusanmu. Lihat ini, saudara. Menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Tahukah saudara, Tuhan yang saudara dan saya sembah, He is the miracle working God. Dia Tuhan sang pembuat keajaiban.
Ayat ini saudara yang baru saja kita baca ini sesungguhnya adalah penggalan dari lagu yang dinyanyikan oleh Musa. Nanti kalau saudara baca seluruhnya saudaraku, saudara akan mendapati. Ini adalah penggalan lagu yang dinyanyikan oleh Musa, Pak. Pada saat Musa dan bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Finally loh saudaraku, setelah ratusan tahun, nggak main-main. Ini bukan hanya kayak setahun, 2 tahun, ratusan tahun. Finally, bangsa Israel itu berjalan keluar dari tanah Mesir sebagai orang merdeka. After hundreds of years, ratusan tahun saudaraku. Mereka keluar bukan sebagai budak. Mereka keluar sebagai bangsa merdeka dan by the way, tidak dengan tangan kosong saudaraku. Mereka keluar membawa emas, perak, mereka keluar membawa kain-kain mahal, saudara, berjalan bebas sebagai orang merdeka. Tapi tidak lama kemudian, saudaraku, berapa banyak dari saudara yang mengalami yang dialami bangsa Israel? You see the miracles. Saudara lihat keajaiban. Saudara melihat keajaiban yang begitu mencengangkan mata saudara. Tapi baru jalan sebentar. Tentara Mesir, Pak, berubah pikiran. Firaun berubah pikiran. Mereka segera mengejar bangsa Israel. Ada sebagian dari saudara yang sudah bertanya kepada saya, Pastor, bukankah Tuhan sudah tolong saya? Kenapa kok jadinya begini? Tentara Mesir berubah pikiran mengejar bangsa Israel, saudaraku. Sehingga akhirnya membuat bangsa Israel mau nggak mau ada dalam keadaan terjepit. Di belakang mereka, Pak, tentara besar bergerak maju dengan kecepatan yang begitu luar biasa. Jangan lupa loh saudaraku, pada saat ayat ini ditulis, Mesir adalah negara adidaya. Itu best of the best. Tentara yang ada di zaman itu ada di Mesir. Di depan mereka, Pak, Pastor kenapa nggak lari lebih kenceng? Gimana mau lari? Depannya laut mati. Mau apa saudara? Mereka nggak bisa apa-apa, di depannya laut. Ibaratnya orang sekarang kalau bilang, maju kena, mundur juga kena. Checkmate, saudara. Checkmate, mereka udah nggak bisa apa-apa. Berapa banyak dari saudara ini yang saudara hadapi saat ini? Saudara nggak bisa melihat jalan keluar. Seolah-olah di sekeliling saudara sudah jalan buntu, angkat tangan, saudara nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi lihat ini, saya belajar dalam kehidupan saya, saudaraku. Di saat saudara tidak bisa melihat jalan keluar, di saat saudara tidak bisa melihat, dan semuanya seolah-olah gelap, saudara. Cari remanya. Cari remanya, cari remanya. Sampai the God of Miracle, dia berbicara kepada Musa. Musa, acungkan tongkatmu. Pada saat Musa mengacungkan tongkatnya, lihat apa yang terjadi. Bukan masalah tongkatnya, orang Kristen kadang sering salah. Bukan masalah tongkatnya, si A lakukan ini, saya juga lakukan ini, kenapa itu it doesn't work, Pastor? Bukan masalah tongkatnya, tapi remanya. Karena buat Musa itu yang Tuhan suruh. Ketika Musa acungkan tongkatnya, then suddenly, Tuhan kirimkan angin timur, saudara. Angin timur itu bertiup dengan begitu kencang. Angin timur itu bertiup dengan begitu keras. Laut itu dibelah, saudara. Wow. Mereka berjalan di atas lautan kering. Berapa banyak dari saudara yang bisa menyangkal itu sesuatu yang luar biasa. Tapi bukankah itulah manusia, saudaraku? Sering kali kita melihat
mujizat terjadi di depan mata kita, yet kita tetap bisa lupa. Laut terbelah di depan mereka loh saudara. Ada daratan di tengah lautan. How can it be, Bu? Kebayang enggak, Pak? Daratan di dalam lautan. Di tengah lautan. Dan mereka berjalan di sana, saudara. How can it be? Itulah yang terjadi, saudaraku. Ketika Tuhan sang pembuat mujizat berurusan dengan pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini, hari ini saya declare saudara, saya perkatakan atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini, engkau yang dalam keadaan terjepit, engkau yang dalam keadaan terpojok, keadaan seperti apapun engkau tangkap ini, aku perkatakan atas hidupmu. Sang pembuat mujizat mengerjakan keajaibannya dalam hidupmu. Boleh aminnya yang paling keras di tempat ini? Aminnya yang lebih keras jadi atas hidupmu. Percayakah saudara bahkan di saat dimana saudara tidak bisa melihat jalan? He will make a way where there seems to be no way. Dia buat jalan saat tiada jalan, saudara. Bahkan di saat dimana engkau tidak bisa melihat jalan itu, dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Itulah yang ingin dikatakan Yeremia, saudaraku. Kita lihat Yeremia 32 ayatnya yang ke-26 sampai 27. Firman Tuhan Allah datang kepada Yeremia bunyinya. Saya senang sekali ayat ini, saudara. Sesungguhnya, akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Definitely ini bukan pertanyaan loh, saudara. Ini bukan sebuah pertanyaan, adakah sesuatu yang mustahil untukku? Saya yakin setiap orang percaya di tempat ini, saudaraku. Saudara akan sepakat dengan saya dan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul, Pak? Waktu kecil, saudara, kita tuh diajarkan, kita suka nyanyi, Allahku luar biasa. Itu? Allahku luar biasa. Zaman kita sekolah minggu kita nyanyi, saudara. Allahku luar biasa. Persoalanku biasa. Betul? Siapa orang Kristen yang gak tahu lagu itu? Tapi bukankah kadangkala setelah kita dewasa, setelah sekian tahun ikut Tuhan, orang Kristen kreatif, saudara. Lagunya diubah. Betul, Pastor. Allahku luar biasa. Tapi, Pastor, persoalanku enggak kalah luar biasa. Bukankah seringnya seperti itu, saudaraku? Hari ini saya berdoa, sadari the God of miracle, Allah sang pembuat mujizat, dia masih mengerjakan keajaibannya. Bukan satu pertanyaan, tapi Yeremia ini, actually, saudaraku, dia sedang berdiri di hadapan saudara saat ini dan dia mengatakan kepada saudara, bukankah, apakah adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku?
yang dia ingin sampaikan, saudaraku. Regardless situasi saudara, I don't know what is your situation right now. Dia berdiri di hadapan saudara dan satu kata ini, satu kalimat ini yang ingin dia katakan. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Karena Tuhan yang saya kenal ya saudaraku. Ketika dia mengerjakan mujizatnya, ketika dia mengerjakan keajaibannya, dia itu punya 1001 cara. Kita manusia, berasa nggak saudara? Kalau dulu Tuhan pernah tolong kita dengan cara ini, kita berpikir next nanti caranya juga sama, Tuhan tolong kita. Tapi saudara punya creative God, Tuhan saudara itu sangat kreatif. Saya bacakan satu ayat ya saudara. Kita lihat yuk, dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Ini ayat yang kita pernah baca saudara sekian tahun yang lalu saudaraku. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Ini kisah tentang Raja Yosafat, saudaraku, dan bangsa Israel pada saat mereka terkepung. Mereka harus berperang di depan mereka, tapi mereka tidak memiliki air, saudara. Jalur untuk air itu ditutup. Bolehkah saya tanya, saudaraku, apa yang terjadi pada pasukan yang harus berperang tapi nggak punya air? Habis, saudara. Mau perang nggak ada air, gimana caranya, Pak? Nggak mungkin, nggak bisa. Tapi ini yang terjadi atas bangsa Israel. Mereka harus perang, tapi mereka nggak punya air, saudara. Di titik itulah mereka berseru. Ada di sini yang saudara tahu apa yang harus saudara lakukan di depan saudara. Saudara harus berjuang, saudara harus berperang untuk bisnis saudara harus fight. Tapi nggak ada airnya. Saudara ngerasa, what should I do? Disitulah bangsa Israel teriak sama Tuhan, Tuhan kasih air. Saya tanya sama saudara, ketika orang berteriak Tuhan kasih air, biasanya orang berpikir dari mana air datang, Bu? Hujan kan? Betul ya Pak? Hujan. Itu yang biasa kita pikirkan. Ya kalau mau dapat air kondisi kayak gitu ditutup semua jalan kok. Ya satu-satunya berharap Tuhan kirim hujan kan. Tapi anehnya ini Tuhan yang saya seneng saudara. Buat saya ayat ini menunjukkan karakter Tuhan yang amazing sekali saudara. Ayat 17 itu sudah ngomong, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Tuhan tuh lucu saudara. Tuhan tahu buat bangsa Israel satu-satunya jalan ya angin hujan. Hujan turun dapat air. Tapi Tuhan ngomong, kamu gak akan dapat angin dan hujan. Tapi lihat saudara, ayat ini ngomong, sekalipun gak ada angin, gak ada hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu, bukan kamu aja, ternak, sembelihan, hewan pengangkut, mereka pun dapat minum semua. Saya bisa bayangin ya saudara ketika baca ayat ini. Bangsa Israel tuh masih bingung-bingung saudara. Ini gimana caranya Pak? Nggak ada air, semua tempat ditutup, semua jalur sudah ditutup. Disuruh bikin parit, oke lah make sense bikin parit. Tapi Tuhan ngomong kamu nggak akan dapat angin, nggak akan dapat hujan, dari mana airnya? Kita manusia seringnya sama Tuhan tuh gitu saudaraku. Belum habis kita berpikir, how can it be? Kok bisa? Gimana? How can it be? Belum selesai kita ngomong, belum selesai kita masih berusaha memahami cara kerjanya Tuhan. Ayat 18 nih saudara. Saya tuh kalau sama Tuhan ya, cara kerjanya itu bikin saya amazed saudara. Lihat, kitanya manusia belum selesai memahami cara kerja Tuhan. Tuhan udah ngomong, itu pun perkara ringan di mata Tuhan. Saya tuh kadang ketawa saudaraku. Kitanya pasti puyeng, Tuhan ngomong, itu ringan. Belum lagi kita bisa paham, Tuhan sudah lanjut. Lah kok bicaranya itu sudah maju ke depan saudara. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu.
Saya berdoa ya saudaraku, hari ini saudara memahami cara kerjanya Tuhan. Tuhanmu itu bukan manusia yang kau bisa kotai dengan pikiranmu. Buat kita ngelihat caranya Tuhan aja kita udah puyeng. Baru kita berusaha memahami, Tuhan udah ngomong, itu kecil. Buat kita belum terjadi, hujannya aja belum turun, kita belum ngelihat pertolongannya, Tuhan udah bilang, kamu bakalan menang lawan Moab. Saya berdoa hari ini di tempat ini ya, ada orang-orang yang bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Saya baca ayat ini saya takjub Pak. Saya berdoa ada orang-orang yang berani mengatakan, untuk keluargaku rujuk, itu pun perkara kecil di mata Tuhan. Oh hari ini saya berdoa saudaraku. Ada orang-orang yang berani mengatakan ini. Untuk usahaku dibangkitkan, dipulihkan, itu perkara kecil di mata Tuhan. Halo? Untuk aku disembuhkan. Itu perkara kecil di mata Tuhan. Saya sungguh berdoa ya saudara, ada orang-orang yang bisa melihat cara kerja Tuhan. Pastor, sekalipun masalahmu berjuta-juta di belakangmu, enggak jadi masalah. Kalau jalan keluar, penyelesaian atas masalahmu yang dari Tuhan bermiliar-miliar. Enggak apa-apa saudara. Masalahnya boleh banyak, it's okay. Itu yang terjadi atas Ayub. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya, apa yang terjadi atas Ayub itu luar biasa. Pasti semua ngangguk-ngangguk lah saudara. Jujur kalau kita mau ngomong ya saudara, kalau kita menempatkan diri kita di kakinya Ayub, pakai sepatunya Ayub, ibaratnya menempatkan dalam keadaannya Ayub, belum tentu loh nggak mundur dari Tuhan. Anak mati semua, istri pergi meninggalkan, harta habis, badan penuh dengan sakit penyakit. Saya rasa ya saudara, kan ada banyak orang Kristen mundur. Tapi lihat perkataan Ayub, saya ajak saudaraku. Ayub pasalnya yang kelima, yuk kita buka. Ayatnya yang ke-9, lihat perkataan Ayub. Di tengah situasi yang seperti itu, lihat perkataan Ayub. Apa kata Ayub? Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Saat ini kita bilang amin dengan mantap saudara. Saya tanya, itu keadaannya Ayub sudah berubah belum? Pasal 5 ayat 9, lihat baca keadaannya Ayub. Enggak ada yang berubah. Keadaannya belum berubah Pak. Masalahnya masih banyak. Tapi amazingnya saudaraku, saya takjub loh dengan Ayub. Tidak sekali dia katakan itu Pak. Di tengah istrinya meninggalkan dia. Di tengah dia kehilangan semuanya. Di tengah dia ditinggalkan semua sahabatnya. Pasal 9 ayat yang ke-10, baca lagi saudara. Tidak sekali Ayub katakan itu. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga. Dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Saya tanya, pasal 9 ayat 10, sudah selesai belum masalahnya Ayub? Sorry Pak, masih panjang. Saudara kalau baca ceritanya Ayub ya, 42 pasal Ayub itu ngalami pergumulan Pak. Itu kalau sinetron zaman dulu saudaraku, tersanjung 1, 2, 3 nggak tahu selesainya kapan. Saudara yang ada di usia saya sudah pernah nonton sinetron tersanjung ya saudaraku. Udah sesi 1 selesai, seri 2 selesai, 3. Sampai berapa saya nggak tahu terakhirnya saudaraku. Ada di sini yang berkata, Pastor, masalah saya itu kalau ditulis berpasal-pasal, kayak Ayub sudah, berpasal-pasal, 42 pasal, tapi nggak apa-apa. Jemaat keluarga Allah orang-orang yang tangguh, amin yang paling keras. Nggak apa-apa, masalahnya 42 pasal nggak apa-apa,
di pasal yang ke-42 ayatnya yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras. Buka saudaraku Alkitab saudara. Pasalnya yang ke-42 ayat yang ke-10. Mau pasalahnya 42 pasal, enggak apa-apa. Tapi karena Ayub fokusnya bukan pada masalah. Di tengah masalah dia selalu berusaha melihat. Kok bisa? Keajaiban Tuhan, dia buat perkara dahsyat tidak terduga, tidak terpikirkan. Itu sebabnya ayat yang 10 saudaraku. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memberi kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Mau masalah saudara berpasal-pasal sampai 42, enggak apa-apa. So what? Selama kau tidak kehilangan fokusmu. Selama fokusmu benar. Masalahnya boleh 42 pasal, Bu. Tapi dengar ini. Keajaibannya berpasal-pasal. Mujizatnya berpasal-pasal. Pastor, mana ayatnya? Kita lihat saudara, itu yang dikatakan Yohanes. Yohanes pasal 21 ayat 25, lihat. Masalahnya boleh 42 pasal. Tapi Yohanes tuh sampai ngomong gini saudara. Yohanes 21, 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Jika semua itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Seberapa banyak saudara mau tulis masalah saudara? 42 pasal? Monggo Pak. Tapi keajaiban Yesus, kalau itu hendak ditulis, semua kitab itu digabungkan agaknya. Dunia ini tidak bisa menampungnya. Hari ini saudaraku, apa poin pesan firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada saudara? Belajar percaya lagi. Engkau menyembah Tuhan sang pembuat mujizat. Trust one more time. Percaya sekali lagi. Kalau saat ini ya semua kesaksian keajaiban yang Tuhan kerjakan atas hidup saudara digabungkan. Yohanes berkata, saudaraku, tidak ada satupun yang bisa menampungnya di dunia ini. Artinya apa saudara? Masalahmu banyak, ya saya mengerti Pak. Tapi jalan keluarnya tidak terduga, tidak terpikirkan. Jauh lebih besar, jauh lebih banyak yang sanggup Dia kerjakan atas hidupmu. Kalau mau tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhanmu. Buat Dia yang mengerjakan jauh lebih. Itu yang diceritakan kesaksian tadi di depan saudara, kalau saudara dengarkan. Saya perkatakan ya saudara, kan ada orang-orang di tempat ini yang akan berkata seperti ibu tadi. Kok bisa? Kok bisa pastor? Kok bisa? Itu jadi atas hidupnya. Ibu tadi juga mengatakan sama, sudah diperiksa, tulangnya retak, saudara dibawa kemana-mana. Tadi saudara mendengar kesaksiannya. Pada malam Yusi, saudara, dia yang seharusnya nggak bisa datang. Dia ikut, dia dengar firman yang disampaikan Pak Jo. Akan ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan bawa berkata, kok bisa? Kok bisa? Dia tangkap perkataan Pak Jo ini saudaraku, dia tangkap perkataan Pastor Jo. Dia katakan itu terjadi atas hidupnya. Dan sungguh saudara, besoknya dibawa saudara. Di ronsen, diperiksa. Sampai dokternya tadi saudara dengar ceritanya, sampai dokternya aja nggak percaya. Kok bisa? Yang bilang malah dokternya, kok bisa? Lah ya jemaat kita ngomong, lah saya ya nggak tahu. Lah kok bisa? Sampai dokternya bilang, ini salah ronsen. Coba
jangan-jangan tadi di ronsen kaki yang nggak sakit gitu. Ronsen sekali lagi, di ronsen hasilnya tetap sama. Dan sekali lagi dokternya bilang, kok bisa yang seperti ini terjadi atas hidupmu? Cerita seperti ini terjadi kembali atas hidupmu. Kok bisa? Saya hari itu ya saudara, dengar kesaksian dari ibu ini. Itu saya lagi beli McDonald saudara. Pulang dari gereja sama Pak Jo beli McDonald, saya jalan dengar kesaksian si ibu ini WA Pak Jo. Nggak lama kemudian, setelah selesai membaca kesaksian dari si ibu ini, WA sama Pak Jo, kesaksian berikut dari Surabaya keluar, saudara. Sama, kok bisa? Dia ceritakan semuanya di sana, saudaraku. Oh, ini saya perkatakan, saudara. Tuhan kirim angin timurnya atas setiap pribadi demi pribadi di sini. Ini saya perkatakan, saudaraku. Buat saya jujur, saudara. Hal yang sama ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan somehow tidak terpikirkan, ini khotbahnya mirip saudara. Saya perkatakan angin itu berembus. Angin itu berembus. Angin itu berembus. Angin itu berhembus. Dia berhembus begitu kuat saudara. Dia ciptakan daratan di dalam lautan atas hidupmu. Kalau ada orang-orang yang hari ini bisa tangkap ini ya saudaraku. And this time, I will not gonna back down. Orang mau ngomong apa terserah. Gereja kita gereja yang solid. Kita tidak mengajarkan mujizat dengan cara yang gak seimbang saudara. Jelas-jelas saya mengatakan mujizat bukan untuk dikejar. Tapi dengar baik. Jujur saudara, kita manusia ini limited. Kita terbatas. Kita butuh mujizat kok. Apa sih itu mujizat? Buat sebagian dari saudara yang mungkin merasa, kok mujizat pastor? Apa itu mujizat? Mujizat sederhana Pak, apa yang manusia tidak sanggup kerjakan, tapi dia sanggup kerjakan. It's simple. Dan saya perkatakan angin itu berhembus. Angin itu berhembus kembali. Dia bukakan satu demi satu jalan saudaraku. Di tengah situasi seperti ini ya saudara, dengar baik, hati-hati. Respon kita menentukan. Saya harus katakan ini dulu saudara. Tuhan bekerja itu sudah pasti, kalau dia ngomong pasti dia kerjakan. Tapi hati-hati, kita buka satu ayat saudaraku. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 2. Berkatalah Elisa, dengar firman Tuhan, begini firman Tuhan. Ini cerita pada saat bangsa Israel itu ada di tengah masa kelaparan parah saudara. Bukan main-main, it's not a joke. Bukan mainan sudah, bukan bercandaan. Saking parahnya kelaparan yang terjadi pada saat itu. Ibu-ibu mulai memakan anaknya. Mereka potong anaknya, mereka rebus anaknya untuk dimakan saudara. It's not a joke. Ini keadaan yang begitu parah saudaraku. Di tengah situasi itulah Elisa datang, dia ngomong, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. 1 sikal itu mata uangnya mereka, saudara. Kalau sekarang shekel, sama sikal, saudaraku, basically. Itu mata uang mereka. Tepung terbaik yang tadinya harganya sangat mahal, Elisa ngomong, besok harganya bakalan murah sekali. 2 sukat jelai berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tuhan ngomong, dia akan kerjakan mujizat. Tuhan ngomong, dia akan kerjakan perkara dahsyat. Yang menentukan bahwa Tuhan akan mengerjakan itu udah pasti. Tapi sayangnya saudara lihat, ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit. Masalahnya saudara, dia sampai pakai nama Tuhan. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Masa pandemi ini ya saudaraku, banyak orang Kristen kehilangan iman percayanya. Masa pandemi ini menggerus banyak iman, banyak orang Kristen. Tapi hari ini saya berdoa, saya berkatakan, sama seperti yang disampaikan Pastor Samson beberapa waktu lalu di
pembukaan kita di gereja di PIK. This is the season of enlargement. Ini Tuhan sedang kerjakan saudara. Whether or not you believe, terserah saudaraku. Tuhan akan kerjakan anyway kok. Tapi untuk saudara yang bisa tangkap itu, you will run with it. Saudara akan berjalan bersama itu. Dan saudara akan alami. Tapi ketika itu terjadi saudaraku, dan it seems doesn't make sense buat saudara. Boleh nggak saya minta satu hal? Hati-hati dengan perkataan kita saudara. Jujur kalau saya tanya Pak, ajudan raja itu nggak percaya, oke. Menurut saudara rajanya sama rakyatnya percaya. Kelaparan besar, Elisa ngomong besok harga-harga itu balik normal. Bahkan murah, turun jatuh. Saudara pikir rajanya percaya? Rakyatnya percaya semudah itu? Enggak Bu, tapi mereka diem. Saya berdoa ya saudaraku, tidak ada perkataan negatif yang membatalkan, menggagalkan, menghalangi saudara. Rajanya mungkin juga buat rajanya it doesn't make sense. Tapi at least dia diem. Bahkan ketika itu tidak masuk akal buat saudara, bolehkah saudara berkata amin? Yang mengerti aminnya yang paling keras. Bahkan ketika di pikiran saudara enggak masuk. Hati-hati dengan ini saudara. Bolehkah setidaknya keluarga Allah berkata amin? Pastor gimana caranya? Orang Jawa bilang boh raruh saudara. Pastor bahasanya kok bahasa planet. Saya tuh kadang ketawa saudaraku. Kalau enggak saya bahasa Inggris orang bilang enggak ngerti. Terus saya bahasa Jawa orang juga enggak ngerti saudaraku. Jadi kadang saya ketawa saudaraku. Boh enggak roh artinya apa? Kita enggak ngerti caranya saudara. Mau bagaimana kita enggak ngerti. Dan by the way sorry Pak, itu bukan bagian kita untuk ngerti. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Tapi lihat apa yang terjadi saudaraku. Karena abdi Allah mengatakan demikian. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saya berdoa di tempat ini, engkau melihat dengan matamu, dan engkau mengambil warisan yang sama yang Tuhan berikan atas hidupmu. Jadi, saudaraku. Para pemain musik boleh maju ke depan. Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus, saudara. Siapkan hati saudara. Tapi ketika saudara buka, saudara boleh siapkan, saudara buka roti ini, saudaraku. Saudara buka cawan ini bersama-sama. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita makan roti dan minum anggur ini. Bukan hanya roti dan anggur, saudara, di hadapan saudara. Tapi saya berdoa, roti dan anggur ini sungguh-sungguh jadi darah dan daging. Jadi tubuh dan darah Kristus atas hidup saudara. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Bawa saudaraku, roti dan anggur ini. Angkat dengan tangan kanan saudara tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Kita berdoa atas roti dan anggur ini. Bapa hambamu bawa. Setiap pribadi lepas pribadi roti dan anggur ini pakai menjadi sarana. Bahkan urapi setiap para pelayan perjamuan kudusmu di tempat ini. Bahwa kami manunggal dengan Engkau Tuhan. Lewat roti ini, anggur ini, persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Apa yang jadi janji-Mu itu tergenapi atas kehidupan kami. Angkat roti itu tinggi-tinggi saudara di atas tangan kanan saudara. Sebab apa yang sudah Tuhan kerjakan saudaraku. Pada malam itu, sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya tubuh Kristus ini dipecahkan untuk saudara dan saya? Amin. Sehingga firman-Nya berkata, oleh pilurnya engkau sembuh. Terima dengan iman saudaraku di dalam nama Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi saudaraku. Demikian ia mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan yang saudara angkat? Darah Kristus itu saudaraku. Amin. Darah yang berkuasa memindahkan dari gelap kepada terang. Oh, amin dalam nama Yesus. Darah yang berkuasa menghapuskan setiap dosa saudara. Yes, amin. Terima dengan iman saudara di dalam nama Dalam nama Yesus. Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Oh, namanya syakara tapaya syikiri. Ya namanya syara namanya. Kau yang bisa berbahasa roh saudara. Kepada firman-Nya, melangkah dengan iman setia pada perjanjian, jadikan ku hamba milik. Sama-sama yuk. Aku percaya pada firman-Mu, aku dengan imanku tetap setia pada perjanjian yang kami sudah ikat dengan Engkau Tuhan. Jadikan ku hamba. Sama-sama yuk jemaat Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya pada firman-Mu. Yang terakhir saudara katakan,
saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. By the way saudara, dalam kisah yang baru kita baca itu, ada 2 orang kusta yang Tuhan pakai untuk melihat keajaiban Tuhan itu. Hebatnya mereka, Tuhan berkati mereka, mereka tidak diberkati sendirian. Mereka kembali ke kampung mereka, mengajak orang-orang yang ada di sana menyaksikan dan mengalami keajaiban Tuhan atas hidupmu. Engkau dipakai Tuhan menyaksikan, menceritakan keajaiban Tuhan, membawa orang-orang mengalami keajaiban Tuhan. Intinya kesaksian keluar dari mulutmu, saudara. Amin dalam nama Yesus. Betapa baiknya Tuhan itu. Diberkati pelayananmu, saudara. Amin. Diberkati pemberitaan Injilmu. Amin. Pulang saudara dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan rohnya, putranya. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati, engkau yang dirapi, katakan dengan suaramu yang paling keras.